Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Halo. Kembali lagi nih di segmen Posrap Podcast Spesial Ramadan. Wah, kembali lagi di segmen Podcast Spesial Ramadan. Hari ini bersama aku Firman Maulana dan aku Dwi Masitoh. Selaku News Mandawangi. Iya, selaku anak news. Anak news ya, anggota news. Anggota news. Hari ini kita mau ngapain sih, Mbak Dwi? Kita itu mau podcast sama orang yang paling penting di News Mandawangi. Insya Allah di Mandua Banyuwangi di ya. Mandua Banyuwangi. Amin, gitu. insya Allah, semoga. Beliau-beliaunya ini udah viral banget. Iya betul, apalagi yang satunya ini viral banget gitu. Apalagi TikToknya tuh udah banyak followersnya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu kenemenen kalau nggak tahu. Kalau satu Banyuwangi tuh kayaknya udah tahu sih. Iya, satu Banyuwangi nggak tahu sama beliaunya ini, aduh, kacau keluar dari Banyuwangi. Tapi sebelumnya gimana sih kabarnya Mbak Dwi hari Alhamdulillah ini? di puasa kali ini masih semangat sampai Lebaran. Alhamdulillah pasti masih semangat. Tapi ada nggak puasa nggak? Sekarang malah nggak puasa. Tadi bilangnya puasanya lancar. Ya lancar, makanya masih semangat gitu. Kalau Firman sendiri gimana nih? Pantas semangat, nggak puasa ternyata. Ya biasa, kan itu kalau kata meme, kata Kak Ros, istimewa. Istimewa ya, perempuan tuh sebenarnya istimewa. Iya, istimewa. Tapi tetap itu diganti. Kalau Firman sendiri semangat apa enggak ini? Alhamdulillah hari ini aku sangat semangat, cuman agak lemes sedikit sih. Gara-gara pasti nggak sahur. Nggak sahur. Iya. Biasaan emang namanya Firman. Namanya Firman. Nah, udah hari ini kita mau ngapain, Kak? Kita itu mau podcast. Mau ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau ini. Beliau ini langsung dikenalin aja nggak sih, Mbak? Langsung dikenalin aja, langsung aja kita sambut. Ini dia. Pak Fajar dan Fahmi. Salam kenal. Ngomong Mi. Yang istimewa itu Fahmi. Ini loh yang istimewa. Beliau. Semua istimewa. Kayaknya Mas Fahmi masih malu-malu ya ini podcast. Ini podcast perdananya First time. Ya? First time. First time. Baru kali ini. Tak kira dulu pernah. Belum pernah mau soalnya. Belum pernah mau. Mungkin sekarang udah kayak kita coba podcast. Soalnya paling enak itu di belakang layar ya. Iya. Itu sangat balik layar. Sangat lebih aman. layar. Oke. Di sini tuh kita rencananya tuh mau ngobrol-ngobrol tentang sejarahnya jurnalistik Mandua Banyuwangi gitu. Nggak tanya kabar dulu. Ayo. Sangat baik kok. Sangat baik. Gimana Pak Mas Fajar Fahmi kabarnya? sudah sangat baik kok. Kalau Pak Fajar gimana kabarnya? Alhamdulillah udah Ramadan ke-15 ini. Ke-15. Nggak tahu ini namanya 15 apa keberapa. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Masih diberi Tuhan bernafas. Alhamdulillah sehat. Selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Dwi gimana kabarnya? Firman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah dapat THR? Belum. Masih hari ini Masih soalnya. lama. Tapi kayaknya ntar pas Lebaran saya ngasih THR deh. Oh ya udah ditunggu ya THR-nya. Enggak, kecuali buat kamu. Ya mampir ke rumah nanti. Oh iya. Kita pasti Nanti ke rumahnya Pak tak Fajar. kasih THR. Nanti saya nyolong jelly. nanti saya nyolong itu belimbing. Oh, ada belimbing di rumahnya Pak Iya, Fajar. ada belimbing di rumahnya Pak Fajar, guys. Tapi nanti bantu berungkosi ya. Nggak mau ah. Tahu THR-nya berongkosi? aja. Tahu berongkosi? Nggak tahu. Brongsong. Oh. Brongsong. Bahasa Indonesia apa brongsong? Dimakan apa? Dibungkusi kayak Pak ya. Iya, dibungkusi. Dibungkusi biar gak dimakan kelelawar. Oke. Termizu lah. Ntar Mbak Dwi aja sih. Saya bantu doa. Saya juga bantu doa aja kalau gitu. Mas Fahmi aja wes kalau gitu ntar. Siap. Yang belum ke rumah saya
Fahmi belum belum. pernah. Ini Fahmi Firman ya belum. belum pernah. Dwi pernah. Sudah pernah ketemu Sama anaknya. siapa itu waktu itu? Sama teman-teman news. Teman-teman jurnalis masihan, Pak. Jurnalis ya. Ya, ada Mas Danang, Mbak Zeze, Nafika, Adista. Wah, dan kawan-kawan. Ya, dan Kawan-kawan. kawan-kawan masih banyak lagi Dulu rame-rame. waktu itu saya sama teman-teman soalnya. Hah? Saya keluarnya sama teman-teman, jadi nggak ikut yang sama jurnalis. Oh, Pas Gak hari sempet raya. ke rumah Pak Fajar. Pas hari raya. Waktu itu disangoni berapa sama Pak Fajar? banyak. Oh iya. Banyak. Wah, Literally harus ya. banyak. Iya Pak kan? Fajar itu murah senyum, murah uang. Bahaya ini. Murah hati. Teman-teman semuanya harus ke rumah Pak Iya, Fajar. ke rumah harus ke saya rumahnya harus. Pak Fajar. Terus saya bangkrut. Waduh, ini mic-nya sampai ini ya, sampai krek-krek gitu ya, saking kita semangatnya Saking podcast hari semangatnya ini. puasa. Iya, betul. Oke, hari ini mau ya. Tapi Pak Fajar kemarin itu habis mudik. Ya, mudik mudik. tuh. Kenapa mudiknya kok di awal puasa, Pak. Bapak? Gara-gara tiket di waktu hari raya sudah habis. Oh, sudah habis. Pertama itu, yang kedua tahun kemarin sudah di Kediri, insya Allah tahun ini di Banyuwangi gantian. Gantian. Jadi saya ngambilnya awal puasa lah. Berarti tahun ini lebarannya di Banyuwangi, Pak? Insya Allah di Banyuwangi. Jadi insya Allah pas hari raya H+1 insya Allah di rumah. Kalian mau langsung ke rumah saya insya Allah ada. Insya Allah Insya kita Allah. akan ke rumah Pak Fajar. Iya, menggerebek rumahnya Menggerebek Pak rumah Pak Fajar. Tapi kalau datang ke saya wajib ke guru-guru yang lain juga. Iya, Iya. iyalah Pak, itu Wajib pasti. itu, wajib. Pastinya kita ke guru-guru Mandua Banyuwangi dulu. Betul. Betul itu. Ke rumah Pak Kepala. Saya sudah, harus saya ke Pak sudah. Saroji. Ini Iya. udah pernah. Saya sudah. Ya besok kita ke rumah Pak Kepala ya. Aku belum pernah. Ya, aku juga belum pernah. Ya, besok agendakan lah anak news gitu. Sama Pak Fajar juga. Iya, sama Pak Fajar juga. Saya yang Kan tuh guru mah. Oh enggak, Belajar untuk enggak. guru mah. Ntar Pak Fajar yang nyetirin. ya doakan saya punya mobil. Amin. Pinjem Habis mobil ini. madrasah. Habis ini punya mobil Pak Fajar. Amin. Kalau Fahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa sampai hari ini belum ada yang bolong. Alah, apa ya? Apa ya? Tuh, laki-laki nggak boleh Nggak bolong. boleh. Tapi miso-miso kalau main. Tapi kan nggak bolong. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak boleh ya teman-teman, miso-miso tuh nggak boleh. Nggak boleh miso-miso. Apalagi pas main tuh kan biasanya orang tuh suka miso-miso. Tapi kalau bulan puasa ini harus dikurangi ya. Harus jangan gitu. Jangan Ya, miso-miso, jangan. sampai miso-miso. Toh pun puasa juga jangan miso-miso. Iya, Nggak harusnya. boleh. Emang ya gitu wes. Oke, Oke, kita oke. langsung ke topiknya saja ya. Oke, siap. Tadi udah briefing. Nah, kita tuh kepo kan, saya, Fahmi, Firman itu kan datang ke Mandua Banyuwangi itu kan jurnalistik tuh udah ada ya Pak ya. betul, Nah, betul. kita itu mau tanya apa sejarah terbentuknya jurnalistik di Mandua Banyuwangi itu gimana Bapak Fajar? Jadi awal jurnalistik ada itu tahun 2020. 2020. Setahu saya ketika saya masuk itu pembina pertamanya Pak Novel. Oh, Kenal Pak Novel kan? kenal. Siapa Dulu yang itu kenal Pak Novel? masa gak kenal Pak Novel. Siapa yang nggak kenal Pak Oh, Novel? siapa yang nggak kenal? Ya, dulu itu awal 2020 Pak Novel membuat ekstra. Jadi madrasah membuat ekstra karena kebutuhan jurnalistik kan hampir setiap madrasah ada dan wajib. Jadi tahun 2020 pembina pertamanya itu Pak Novel. Yang ikut jurnalistik dulu awal hanya berapa anak saja. Mungkin 12 atau di bawah 12 mungkin awal-awal jurnalistik ada. Kenapa ya itu apa nggak minat gitu ya? belum Soalnya tahu awal, kayaknya. iya, Awal, awal awal kan ya, awal-awal. Belum tertarik. Belum terlihat, terkenal. belum kelihatan gitu Nah, ya. setelah terbentuk, habis itu tertabrak oleh corona. Oh, iya. So, Corona. wes hilang wes kape, nggak masuk ke madrasah ya jadinya. Lama. Ya, tapi di awal corona itu ada namanya program dari anak jurnalistik itu apa? Podcast. Oh, berarti podcast itu terbentuknya pas corona itu ya Pak ya? Atau gimana? Insya Allah awal-awal corona. Insya Allah awal-awal corona. Jadi kalau kalian lihat di YouTube-nya Mandua Banyuwangi di awal-awal di playlistnya podcast itu awal-awal itu waktu corona. Jadi podcastnya dulu nggak seperti ini. Dan Gimana itu? simple banget. Pakai satu kamera. Terus awal dulu pembukaannya saya masih ingat itu Pak Anwar jadi kepala madrasah sebelum Pak Saroji Oke. tahun 2020.
Jadi pembukaannya ya cuma satu kamera, ada Mbak Rizvi, tahu Mbak Rizvi? Tahu. Tahu. Kenal kan kemarin mengisi. Iya, Nah, Mbak Mbak Rizvi itu yang jadi hostnya, narasumbernya Pak Pak Anwar. Anwar, Anwar. yang buka launching podcast pertama di MAN. Terus Tuh. Terus lanjut sampai sekarang. Masih Alhamdulillah, bertahan ya, masih. Alhamdulillah. Sampai detik Karena ini. yang tersulit itu istiqomah. istiqomah. Betul banget sih, istiqomah tuh susah banget. Betul Harus banget. ada niat mau Iya. istiqomah gitu ya. Bahkan istiqomah tuh butuh niat, ya nggak sih Mbak? Iyalah, kalau nggak ada Betul, niatnya juga nggak konsistensi itu bisa yang itu. berat. Konsisten juga berat. Konsisten berat. Jadi awal-awal dulu podcast itu masih ngedit. Jadi ketika podcast sekarang ya, podcast itu seminggu lagi baru di-post di YouTube. Ini masih Bahkan proses 2 minggu. editing. Iya, editing proses gitu. editing juga. Juga dulu minim ya kamera kita dulu nggak punya. Audio. Bahkan dulu awal-awal ya ini cerita sedikit. Awal-awal dulu itu kayak kamera itu dari anak-anak. Dari madrasah masih punya satu kamera dulu. Yang ini yang jadi kita museumkan itu di lemari. Oh iya. Ya, yang Canon itu, yang lensanya lagi kotor itu. Iya. Itu cuma satu itu. Jadi ketika podcast yang gunakan kamera itu, bahkan dulu kan anak jurnalistik ada yang punya kamera juga. Ada Mbak Rosita kalau nggak salah itu juga punya kamera. Jadi kita sering pinjam kamera dari anak-anak. Bahkan laptop atau komputer gunakan dari anak-anak juga awal. Anak-anak jurnalistik. Beda kan sama sekarang. Sama yang sekarang punya Pak, punya laptop, punya komputer, PC, punya HP kamera, madrasah. HP, sendiri. drone. Terus Alat podcast. alat podcast lengkap. Fasilitasnya sudah terpenuhi ya. Tapi kita kan Ya harus belajar, belajar lagi. Dan dulu podcastnya pindah-pindah. Oh. berarti nggak netap satu Nggak di netep tempat satu gitu. tempat. gitu. Jadi dulu Dulu tuh pernah di mana itu Pak dulu? di ruang kepala. Kepala yang di Mahat karena dibangun ini aula. Oh. Jadi ruang kepalanya pindah di Mahat. Jadi awal di Mahat, terus di Perpus, bahkan DA. DA juga di ruang DA. Juga pernah podcast awal-awal loh ya. Bisa dicek di playlist podcast. Dan cukup sederhana. Bahkan dulu masih ingat kan kamera ini udah bagus, ya kan? Kamera kita udah jernih. Dulu pakai webcam. Tahu webcam yang kita Webcam yang kecil. Webcam yang kecil. Yang buat Di PC di PC komputer gitu. itu. Iya. Wah, Webcam. sederhana sekali ya dulu. sederhana banget. Iya, pokoknya yang penting jalan. Dan tahu mixer yang kita gunakan untuk podcast itu mixer merah yang di aula. Oh. Yang Merah. besar itu. Oh. Kameranya webcam, mixernya besar Besar, gitu ya. Besar. Jadi mau podcast ini anak-anak jurnalistik itu ya otong-otong Mixer. otong-otong mixer, otong-otong sound. Ya untuk biar untuk podcast. Jadi awal-awal podcast juga sebelum madrasah punya komputer itu menggunakan laptop saya. Bahkan yang kan sekarang ini tahun ketiga Posram. Iya. Podcast spesial Ramadan. Betul. Yang tahun awal waduh perjuangan. Sangat berat ya. Cuman ya. Sangat berat. Iya. Berarti yang tahun awal itu belum one day one podcast gitu ya Pak? Tapi udah ada podcast apa Tuh, tetap one day one Kalau podcast? yang alhamdulillah yang tahun pertama itu kita Pak Saroji udah masuk MAN. Jadi yang buka Posram pertama itu Pak Saroji. Jadi itu dulu kita alhamdulillah sudah punya PC, punya laptop ROG itu kita gunakan podcast pertama. Dan podcast pertama itu di ruang kecil. Komite. itu. Oh, alah, oke. Jadi kita setting banner, cuma kameranya juga sama. Kameranya itu satu, pakai yang Sony yang kecil. Oh, iya, iya. yang kecil, handycam bukan kecil yang itu. ini. Yang nggak dipakai. Nah, yang sekarang sudah dipakai sama handphone. Oh handphone. HP-nya Handphone. jadi pakai kamera ya, Iya. HP-nya itu. Yang kelihatan agak burik gitu loh kalau sekarang. Kan sekarang Iya, jour iya. nih kan beda. Iya, Pak. Kalau Beda. ingin kalian bandingkan Sangat nih, berbeda. kalau besok diedit atau gimana. Jadi podcast terakhir ini kamu bandingkan podcast awal. Ya Allah, jauh. Jauh bedanya ya, kelihatan pasti bedanya. Tapi Pak Fajar punya satu yang saya pegang itu yang penting itu SDM-nya. Kalau alat itu besok beli jadi. Kalau uangnya ada. Maksudnya contoh besok mau beli kamera 3, 4 untuk podcast bahkan kayak Deddy Kobuser. Beli kan bisa Bisa. Masih kalau ada bisa. uangnya. Masih bisa. Iya. Kalau SDM-nya
Sulit. Besok Iya, siap sih. ada. Harus kemauan diri sendiri. Nah, nggak ada. Makanya yang terpenting itu dari awal jurnalistik yang sekarang jadi news kan. Itu yang saya Pak Novel itu komitmen ya kita bangun SDM-nya dulu. Anak-anaknya dulu. Percuma kalau alatnya ada tapi orangnya tuh nggak ada. Iya. Ya, betul. Dan kan nggak bisa dipaksakan. Iya. Betul. Masa terus alatnya suruh ngomong sendiri kan gak mungkin. mungkin, gitu. Soalnya banyak di beberapa madrasah yang saya tahu ya, ini beberapa ya ada. Alatnya lengkap. Cuma tidak Tidak ada tidak SDM-nya. bukan gitu. Ada cuma tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin. Alat kita hampir setiap hari kita gunakan kan. Iya. Kamera gunakan hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Nah, digunakan anak-anak, digunakan podcast, Tausiah. konten, Tausiah, tausiah, konten. apalagi hampir setiap hari. Live. Tuh. Ya sejarah sedikit podcast lah. Bisa dilihat di playlist podcast di YouTube Mandua Banyuwangi. Cari yang pertama kali, paling Yang bawah. Paling bawah. Video pertama. Ya, video Iya. pertama. Itu waktu itu podcast pertama itu siapa? Mbak Mbak Rizvi. Rizvi itu Rizvi ya? Mbak Rizvi. yang ini intro yang kamu dengarkan tadi Iya. ya, itu Suaranya Mbak Mbak Rizvi. Rizvi. itu masih saya pertahankan. Sampai Karena emang sekarang. suaranya tuh sekarang. khas banget. Pas banget suaranya Khas Mbak banget Rizvi. suaranya emang kayak Cocok buat ini. kalau suara ini tuh podcastnya Mandawangi Iya, gitu. Udah ah. kelihatan udah kayak menjadi apa ya? Identitas Identik gitu. Ciri khas lah. Iya, Ciri khasnya khas. ya, ciri khas. Betul betul betul. Bener-bener. Terus Kan terus sekarang itu di jurnalistiknya Mandua Banyuwangi itu ada tim newsnya gitu ya Pak ya. iya. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada tim news Mandua Banyuwangi, tim TV-nya gitu? Ya gini, bukan tiba-tiba ya, itu semua proses. Iya, Mungkin sih, 4 iya. tahun mungkin, 4 Sudah tahun, sama 4 tahun. direncanakan. Jadi awal tahun 2020 awal setengah corona, waktu corona itu, jadi madrasah itu paham betul kebutuhan digitalisasi madrasah. Jadi awal ya kita menata website madrasah terlebih dahulu, terus YouTube, Instagram, atau sosial media madrasah kan sangat penting untuk promosi. Ya. tuh. Nah dari situ kita menggait, kita gabungkan sama anak-anak jurnalistik programnya. Oke. Jadi tugas pertama anak jurnalistik dulu itu apa? Tahu nggak? Tugas pertama kamu kalau jurnalistik apa pertama? Ngonten, Dokumentasi. Bukan. Dokumentasi. belajar, Bukan. training. Bukan. Ngenalin madrasah ke media. Caranya pakai apa? Kamera. Pertama loh. Kalau sekarang kalian bisa peliputan, podcast, konten. Niat. Kalau dulu buat berita. Oh iya benar, buat berita waktu itu. Paling basic tugas jurnalistik kita ya nulis berita, Di-upload nulis. di websitenya Mandua Banyuwangi. Betul Loh, betul. kalau sejarah dulu jurnalistik awal itu nggak diupload di website. Tapi Ke radar. buset. Awal-awal Pak Novel jadi pembina dulu itu membudayakan menulis, terutamanya berita tentang madrasah. Nah dulu anak jurnalistiknya itu buat website sendiri, masih blogger. Jadi ada anak nulis terus di-post di blogger. Oke. Nah saya paham, wah kan saya punya basic di website kan, maksudnya wah ini kok kurang tepat, kok nulisnya di blog sendiri, tidak kan kita sementara kita punya platform websitenya madrasah, Iya. Mandua Banyuwangi dot SCH.id. berarti ngerti. Paham, saya paham. Nah dari situ saya bilang ke Pak Novel, Pak gimana kalau saya kan belum pembina, jadi masih guru geografi biasa. Tapi kepo gitu ya. Cuma saya kan penasaran. sudah punya website sendiri kan. Ya gatel gitu loh lihatnya. Tahu website saya apa? Itu Geovolcan. Geovolcan. Ya, pembelajaran geografi kan saya post di situ. Jadi saya wah ini kayak ada yang kurang tepat. Jadi saya coba benahi website madrasah dulu. Saya ubah transisi dari apa dulu ya. Jadi model yang biasa kita ubah, kita desain ulang. Dan di website itu bisa ibaratnya setiap orman itu punya akun. Oh, Nah, akun buat ngupload berita gitu, ya. gitu ya. Jadi ide awalnya dulu seperti itu. Jadi ada anak jurnalistik, anak OSIS, anak OSIM, terus ada anak duta ataupun Kortep, DA bisa ngepost
berita, kegiatannya dulu rencananya. Oke. Jadi awal itu saya buatkan akun untuk anak jurnalistik. Nah, yang sekarang namanya News. Dari dulu kan jurnalistik namanya News Iya, News Mandawangi. Mandawangi. Betul. Saya buatkan akun, saya bilang Pak Novel, ayo Pak, kita arahkan anak-anak buat nulis berita untuk madrasah lewat platform websitenya Man2 Banyuwangi. Nah dari situ langkah pertama media madrasah itu lewat website terlebih dahulu. Jadi dibudidayakan anak-anak jurnalistik itu nulis berita. Ya. Berarti pas awal-awal dulu itu yang paling apa itunya namanya? Yang paling ikonik. Yang diistiqomahkan berita itu dulu. berita dulu. Konsistensinya itu di berita. Nah dari berita baru masuk ke peliputan. Nah dan short movie. Karena tahun 2020-an 2021 itu anak-anak jurnalistiknya tertarik atau apa? lebih tertarik dan lebih minat di short Short movie. movie. Ya. Pantas dulu aku sering banget ketemu di YouTube-nya Man2 Banyuwangi itu short movie. Iya, gitu. short Iya, movie. Short Short gitu. movie. Terus juga sekarang ada itu lomba ya Pak ya, lomba buat video gitu loh. Ramadan Challenge. Iya, Ramadan Challenge. Saya nanti ceritakan lagi. Fokus dulu Bentar dulu kita. Nah, Nah dari Fahmi nggak ngomong ya? pendengar Saya sejati ya. Membantu mendampingi. Jadi setelah berita kan anak-anak dulu yang saya amati ya sudah mulai nulis-nulis ke radar, bahkan kita ikut lomba Nyalanesia juga yang sama Bu Anissa anak literasi, jadi kebanyakan juga anak jurnalistik. Nah tahun beludak jurnalistik itu tahun 2001 apa 2002? 2022. Pokoknya awalnya Zizi masuk itu. Oh, 21. 21. Itu udah beludak banyak yang ikut Yang ekstra. tertarik. Ya tertarik. Ya. Ya soalnya kan progres kita udah mulai punya alat, punya jadi minatnya banyak. Iya. Waktu itu yang kenapa kok bisa anak-anak yang itu yang angkatannya Mbak Zizi itu pada tertarik sama jurnalis itu gimana Pak? Apakah ada kayak promosi buat supaya siswa-siswinya itu masuk ke jurnalis atau gimana gitu? Kalau dulu kita jarang promosi. Oh, Tapi kan malah. Pak Novel gini, kan saya ngikuti Pak Novel, maksudnya saya ngikuti awal ya. Pak Novel itu mendukung anak-anak jurnalistiknya untuk ikut lomba. Nah, dari ikut lomba itu kan yang juara anak jurnalistik, nulis jurnalistik. Nah, dari situlah kan akhirnya terbangun secara tidak langsung itu juga promosi kan? Iya betul sih. Ya kan? Iya. Berarti mereka dari pertamanya ikut lomba terus tertarik masuk ke jurnalis gitu Kak Pak? Ya, Iya. ya itu salah satu juga Salah satu. faktor. Jadi awal berita, terus peliputan, buat short movie, dan dulu tahun 2020-2021 itu masih kebanyakan pakai alatnya anak-anak. Oh iya ya. Masih pakai punya sendiri. Terbatas, jadi dulu pindah-pindah tidak punya ruang, gitu. Iya. Iya. Sementara Iya sih, tidak dulu punya kan setiap ada berita kita usahakan anak jurnalistik yang nulis berita dari kegiatan madrasah ya. Jadi ya perlu ada ruang lah dulu. Dulu ruangan awalnya di mana? Awal banget, Bapak tahu nggak? Awal banget itu di pojokan. Di Pojokan. pojokan belakang di Oh, yang radio itu, Pak. sampingnya. Radio. Oh. Di radio. Iya, itu Iya, di radio tuh aku radio. penasaran tuh sama radio tuh kok ada radio di Man2 Banyuwangi. Iya. Ya dulu awal, dulu sebelum saya di Man2 Banyuwangi, Oh, bahkan udah ada. sebelum ada radio, bahkan ada towernya kan, terus tower, Iya. tower yang belakang TU ini loh. Kan ini bekas tower tuh. Oh iya tah. Ada Iya, pondasinya, udah dicopot. Ada berapa meter? 15 Bekas atau 20 tower. meter. Baru tahu aku. Iya itu ada towernya. Khusus Man2 Banyuwangi gitu ya. Iya dulu kan zamannya, mungkin kan sekarang zamannya podcast. Iya, kalau dulu Dulu kan tuh Radio, Pakai radio. Jadi contoh yang pernah siaran radio bisa ada Pak Yon, Pak Robi dulu waktu sekolah. Itu gimana tuh? Ya kayak gini, nyiarkan radio, muter Kayak musik, penyiar radio terus gitu. habis itu request. request, ditelepon gitu, Pak. Ditelepon sama Iya, seru. anak-anak. Kok kayak seru ya? Nanti keren madrasah kita. Seru. Ya dulu kan sekarang lebih keren lagi. Iya, iya. Tapi kalau radio tuh real time gak sih? Kayak nggak Iya. bisa diedit langsung live. Langsung live-nya. Lu podcast mau live ya juga bisa. Iya sih. Jangan sih kata. Jangan ya.
Berarti seru ya. Seru. Dulu itu seru dan sekarang tambah seru. Tambah seru. Aku masih ingat waktu itu dulu pas pertama kali aku masuk keterampilan jurnalistik kan keterampilan tuh kan mulai ada zamanku kan, Iya, angkatanku. iya. Itu pas pertama kali masuk keterampilan jurnalistik Pak Fajar nyuruh kita bikin berita. Iya Pak. Iya, karena paling basic nulis dulu. Iya, nulis berita. Nulis dulu. Soalnya kabeh sampai semua itu berawal dari nulis. Sampean buat video short movie butuh tulisan iya, sekali. skrip. Peliputan. Butuh skrip Buku juga. skrip juga apa yang ditanya. Apa yang diomongkan. Iya, yang mau diomongkan juga. gitu. Basicnya di tulisan itu. Iya. Bahkan podcast pun juga nulis. Kita butuh Kita butuh nulis bahan-bahannya. untuk diomongin Pertanyaannya. ya pas podcast. Biar pas podcast tuh nggak gelagap-gelagap. Walaupun konsepnya spontan itu juga harus ada poin-poinnya juga. Harus nulis poin-poin. Terus sekarang saya tanya untuk tiga anak Iya. ini. Iya, apa nih? Apa tuh? Deg-deg langsung aja. Dari Fahmi dulu, kan nggak ngomong dari tadi. Iya, Iya, tadi nih, dari Mas tadi loh kan. Iya, iya. Kenapa sampean tertarik ikut ekstra? Kan dulu ekstra jurnalistik, Iya. masih ekstra. Motivasinya Motivasinya apa? apa? Sebenarnya dulu itu saya nggak daftar ke jurnalis ya. Apa tuh? Daftar apa dulu, Mas? Saya malah dulu itu ikut badminton. Badminton ternyata. Badminton. Anak badminton ternyata Anak Mas Wali, badminton guys. ini ternyata, tapi Kan Mbak Zeze itu salah kontak anak buat masuk ke jurnalis. Nah, itu malah saya yang dikontak. Dikira Fahmi itu Fahmi saya. Iya. Tapi ternyata Fahmi siapa? Nggak tahu, Mbak Zeze juga lupa Fahmi mana gitu. Terus. Terus kan ya banyak ngobrol lah ya di WA lah ya. Terus saya kan juga ada hobi sih dari SMP kayaknya, meskipun mondok ada hobi untuk foto-foto dikit lah ya, Oh, tipis-tipis. oke. Fotografi. Fotografer. Meskipun ya hasilnya iya kan masih proses belajar juga. ya. Betul. Terus ya saya kok lama-lama tertarik, saya kasihkan hasil saya lah sebagai contoh. Terus akhirnya saya pun dirayu oleh Mbak Zeze awalnya tuh. Ayo masuk jurnalis, ke ayo masuk gitu. jurnalis, Jangan ke gitu. badminton gitu. Malahan. Jangan di badminton. Tapi gitu. kamu nggak lihat PP-nya Mbak Zizi kan? Mungkin Mbak Zizi cantik terus Ah, habis itu kamu Oh, tertarik. enggak, Pak, enggak. Enggak. Tapi akhirnya waktu itu masuk ke jurnalis atau masuk ke badminton? Dulu pernah masuk ke absen badminton, tapi saya ke jurnalis. Lebih memilih Oke. jurnalis ya, istimewa ya. Istimewa emang, jalurnya tuh jalur yang nggak disengaja. Iya, betul. Jalur nggak disengaja. Nggak sengaja, tapi sampai saat ini keterusan. Berarti Sampai jalur saat takdir. ini. Ya, takdir emang udah Takdirnya takdir emang kan di udah jurnalis ya Iya. sepertinya Mas Fahmi ini. Teman-teman bisa ngeliat di Instagramnya Mas Fahmi tuh sekarang banyak Iya, foto-fotonya foto-foto Mas gitu. Fahmi. Soalnya Fahmi itu hunting foto-foto gitu loh. betul. Fahmi punya kamera sendiri, guys. Iya betul. Istimewa. Masih Istimewa Baru nih, istimewa. Mam. Ada Hewan. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, iya, lanjut apa? Oh iya, Firman. Firman, oh enggak, dulu. Dulu. Saya sampai lupa. Dwi kenapa kok ikut jurnalis? Kalau Dwi itu dari dulu itu suka kayak ngefoto gitu loh Pak, foto, bikin vlog-vlog, video-video gitu-gitu. Terus kan juga Dwi juga dulu tuh suka nulis kebetulan. Entah kenapa kok makin sekarang makin agak males tapi masih bisa kok nulis gitu. Terus habis itu juga Dwi juga suka ngomong gitu, suka foto, Iya, suka suka video. ngomong, suka gibah. Ya terus habis itu ya udah akhirnya daftar ke jurnalisnya Mandua Banyuwangi. Malahan sebelum daftar udah tahu dulu news. Tahu news dulu daripada Mandua Banyuwangi. Tahu dari mana? Dari IG. Dari IG-nya news. IG news. kata IG. Itu lihat lewat di beranda itu waktu itu, inget banget lewat di beranda. Konten apa ya waktu itu? Kayaknya short movie apa gimana gitu, pokoknya video. Ya itu terus habis itu tak scroll loh, News Mandawangi itu apa gitu kan. Tapi Kepo. bukan yang kontennya Zizi, Danang, Tasya pamer
laptop kan? Bukan kan? Kayaknya itu deh ROG pokoknya yang backgroundnya hitam. Aku kok nggak tahu yang mana Itu udah itu. di bawah Ada, banget di itu bawah. videonya. Ada itu. Dulu banget itu. Pamer. Power ROG. ROG. Sama Mas Fian juga. Nah itu terus suka News Mandawang itu apa gitu kan. Saya tuh belum tahu Mandua Banyuwangi Pak. Terus saya scroll terus ya udah saya follow karena tentang kayak jurnalis gitu kan suka. Nah terus habis itu Penting kuwi. nah terus habis itu Berawal dari konten. terus habis itu sama orang tua saya disuruh di Mandua Banyuwangi karena kakak saya kan alumni sini kan ya Pak. Ya udah terus habis itu ya udah daftar. Mantap. Malah pas wawancara itu kan ditanyain kan sama Pak Novel kan yang wawancara tuh Pak Novel. Novel. Mau ikut ekstra apa? Mau ikut itu Pak News Mandawangi apa jurnalis Mandua Banyuwangi gitu. Ya udah Istimewa. sampai sekarang gitu. Alhamdulillah, emang takdirmu di sini. Takdirnya di sini. Bahkan dulu itu keseringan di YouTube tuh wajahnya Dwi loh. Iya betul. Dulu peliputan yang Oh, awal-awal. jadi, Iya, awal-awal. yang awal-awal kan. Dwi. Kan masih kelas 10 ya. Sekarang kan udah ada adik-adiknya, udah ada Betul. teman-teman yang lain biar semuanya Dwi masuk. dulu PWD. Iya, Pak. Sampai sekarang, Mbak, sampai sekarang kuat deh. Ya. Tapi saya dulu tuh di MTS lo jadi anak yang ketutup banget, gak berani itu, gak berani apa ya, Show up. gak berani. Ya, Gak show up. percaya aku. Gak percaya. Gak percaya. Saya gak begitu itu, gak begitu Kan semuanya memunculkan proses, diri gitu. semuanya Terus habis itu pas proses. gara-gara COVID ini saya ikut webinar gitu kan Pak tentang kejurnalistikan juga. Saya gara-gara saya suka foto-foto video gitu-gitu, ya udah akhirnya sekarang Wah, jadi kayaknya ide ini masuk ini. Dicatat, Man. Bikin webinar. webinar Iya, kita buat webinar aja. webinar kejurnalistikan gitu. Ya kecil-kecilan sama anak-anak MTS lagi malam ngono gak apa-apa wis. Gak sekalian diklat kita. Gak sekalian Ya, diklat nanti. kita. Ya diklatnya nanti direncanakan. kalau maksudnya webinar kan Webinar. bebas kan waktunya juga malam siap Online. 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 Ya istilahnya sederhana Iya. curhatan-curhatan atau gimana buat program itu masuk. Sharing-sharing. Ya kan? Iya. Heeh. Oke, direncanakan. Kalau Direncanakan. Firman, Kalau Firman. dulu tertarik ke Mandua Banyuwangi itu apa langsung ke jurnalistiknya atau gimana? Ini waktu itu pernah saya ceritain di podcast juga. Mm-mm. Waktu itu dulu pas masih SMP, kan saya SMP di Bali. Itu kan awalnya tuh bingung, aduh mau sekolah di mana gitu. Mau sekolah di Jawa itu, tapi di mana? Terus juga takut gak dibolehin sama orang tua kan. Terus akhirnya sepupuku Mas Danang, Mas Danang, I love you. Sepupu Pak. Pak. Iya, iya. Mas Danang itu kan juga jurnalis kan. Iya. Dia tuh cerita-cerita ke aku, jurnalistik tuh gini, bagus. Terus juga ternyata tuh sesuai sama passion saya gitu. Kan dulu saya pas SMP tuh kan sering MC, sering juga bikin-bikin ngevlog gitu loh. Pas SMP kan saya juga OSIS juga di SMP. Jadi kayak wah, tertarik banget, pengen juga aku ntar kan siapa tahu masuk jurnalis kan bisa jadi MC juga gitu. Terus akhirnya masuk ke Mandua Banyuwangi, dapat ridho dari orang tua. Awalnya juga sebenarnya nggak dapat ridho sama orang tua, nggak dibolehin ke Jawa, takutnya kan sama siapa gitu Ya, ya. kan jauh dari orang tua. Heeh. Terus juga alhamdulillah dibolehin, terus juga habis itu langsung daftar ke Mandua Banyuwangi. Dan setelah masuk Mandua Banyuwangi langsung saya incer jurnalistik. Tapi waktu itu kan disuruh milih kan keterampilan yaitu Pak ya. Keterampilan wajib. Keterampilan. Soalnya jurnalistik terakhir itu tahunnya Dwi Estra ya. Iya. Mulai tahunnya Firman itu bukan jurnalistik, Diganti keterampilan. tapi Keterampilan keterampilan bulletin. broadcasting Broadcasting. dan TV. Oh, Iya, Ya, broadcasting. TV dan broadcasting. TV and broadcasting betul. Program televisi dan broadcasting. Nah, di program televisi dan broadcasting ini ada namanya jurnalistik dalamnya, materinya. Jadi sebenarnya keterampilan bukan keterampilan jurnalistik, cuma istilahnya broadcasting. Nah, kan kayak seperti ini kan broadcasting kan. Betul betul. Nah, betul. yang kamu implementasikan dari keterampilan broadcasting. Apalagi kita pakai iya, Bawi kita belum itu ya. Kayaknya teman-teman apa? enggak, ini Ada- teman-teman yang ada- nonton tuh sesuatu kayak yang melihat baru. Kayak sesuatu ada yang sesuatu yang baru gitu loh. dari kita. Sesuatu yang Sesuatu yang baru. Sesuatu yang gitu baru loh. gitu Sesuatu yang loh. baru gitu loh. Biasanya sebelumnya nggak pernah lihat kita pakai ini, cuman kayak tahun lalu ada ya. Iya, kayak gini. ada, tapi beda. Iya, ini guys kita Jadi- punya PDH baru. Tak ceritakan dulu. Ya boleh boleh boleh. Sama Silakan, Fajar. Pak. Monggo. Jadi di tahun terakhir
anak jurnalistik ada PDH itu zamannya Pak Novel. Ya. Pak Novel itu pembina jurnalistik insya Allah sampai tahun 2022. 22 itu Pak Novel jadi waka kan, jadi waka pengembang mutu, terus jurnalistik saya masuk di pembina jurnalistik. Nah, pada tahun tersebut itu anak-anak, buat PDH nggak usah Pak. Saya itu gini, prinsip saya ya, maksudnya saya itu mengalir saja. Pengalaman ya 4 tahun ini jadi namanya sering ketemu jadi pengalaman, jadi gini. Saya tidak akan memaksakan anak-anak lagi. Tidak akan memaksakan dalam artian seperti ini. Jadi contoh di awal-awal jurnalistik itu kan anak-anak fokusnya atau sukanya itu di berita. Ada Mas Danang. Terus ada peliputan, Zizi. Terus Zizi itu juga akan baca berita, lomba-lomba baca berita. Sering lomba-lomba kan, lomba-lomba baca berita. Ada Zizi, Tasya dan sebagainya. Terus sebelum waktu Zizi dan kawan-kawannya masih jadi anggota kan ada Aden dan sebagainya itu lebih ke short movie atau film karena soalnya mereka basicnya ngedit bisa, Premiere bisa. Jadi ya wes kita kembangkan, kita dorong itu kayak lomba-lomba ya, lomba short movie, lomba apa. Terus tahun 2022 kan ganti saya juga ngikuti aliran anak-anak. Pinginnya apa sih? Lah sampai di tahun 2023. Nah pada masa kalian ini kan lebih ke mungkin penulisan berita masih ada kan. Terus peliputan, vlog. Vlog. Kan lebih ke vlog sekarang. Ke vlog. Vlog, konten short, ya kan. Terus podcast. Nah untuk yang ini masih PR yang benar-benar zaman sebelum Pak Novel pindah, emang kita diskusi. Emang yang benar-benar kita perlukan bagian editor. Tapi kalau editor kayak Premiere Pro, terus ada sekarang itu ada yang buat ngedit apa namanya warna itu DaVinci. Ya. Kita kan belum punya alatnya yang proper. Ada sih laptop yang ROG, cuma kan kita sering gunakan. Jadi kita ngembangkan yang sesuai dengan passion yang sekarang aja. Minat anak-anak. Berarti skillnya dulu yang dikembangin Pak. Ya skill sama minat. Kalau nggak minat sama repot gitu loh maksudnya. Jadi contoh sekarang zamanmu sekarang saya paksa kita cut program podcast ubah ke film. Sulit itu Pak kayaknya. Kan ya sulit, maksudnya ya berjalan. Makanya SDM yang kita bangun. Jadi kan mulai alhamdulillah sekarang kan sudah terpos-pos, ada yang nulis berita, bagi nulis berita. Ketika nggak bisa ada yang ngajari. Terus ada program peliputan. Ketika nggak bisa peliputan ada yang ngajari. Terus fotografi. Ya, seenggaknya nggak bisa ada masih ada ngajari kelas 3 masih ada. Videografi ada. Terus apalagi? Buat buletin masih ada, desain, Photoshop, Fiverr. Kan masih ada. Dan alhamdulillah kan sekarang sudah terstruktur. Jadi emang ya saya minta tenaganya anak-anak yang kelas 3 untuk ngajari adik-adiknya. Berbagi ilmu ya, supaya ilmunya tuh nggak stop di bermanfaat. mereka doang Biar terus gitu, mengalir gitu. Sampai angkatan-angkatan seterusnya. Di bawah-bawah lagi. Terus sekarang kan yang kelas 3 saya usahakan dan saya minta untuk ngajar. Ngajar karena gini, ngajar itu ya mudah-mudah sulit. Maksudnya kan kalau kalian bisa public speaking di depan dan ngajar beda. Bisa public speaking sama ngajar itu beda. Mungkin kamu di depan kamera ngomong enak. Tapi kalau di depan kelas sama ngajar beda. Beda sih jujur. Beda. Mulanya yang kelas 12 saya contoh ada Zizi, saya suruh masuk di keterampilan kelas 10 kan. Ada Danang menularkan ilmunya. Vian besok dan kawan-kawan besok jadi kayak Fahmi terus Dwi besok yang harus ngajari adik-adiknya terus jadi berkesinambungan. Kalau Pak Fajar saja ya ngatasi ngatasi waktunya. Pak Fajar langsung babai-babai ke kamera. Apalagi tidak kuat ya gitu. Apalagi keterampilan kan Selasa, Rabu, Kamis ya. 4 hari. 4 hari Belum lagi yang 3 hari keterampilan, yang 1 hari ekstra. Waktunya Pak Fajar. Mantap. Pak Fajar. Tapi kan sekarang bisa dirasakan dan bisa dilihat hasilnya. Iya betul, kelihatan. Ya. Saya. Tapi belum saya bilang belum ya
ibaratnya gini, ibaratnya berumah tangga, boy. Ibaratnya Berat banget. membangun, menanam itu ya masih tas tukul. Nah, durung berbuah. Mungkin 5 tahun lagi akan berbuah. Allah, amin. Pas kita- Maksudnya berbuah ini gimana? Firman besok jadi apa setelah kuliah? Mungkin jadi DPR atau apa ya? Itu yang berbuahnya maksudnya. Kan ini masih proses. Enggak tahu kan? Iya kan? Iya, Iya nggak sih. tahu. Mungkin jadi program TV. Iya. Jadi presenter, nggak tahu. Siapa Kita tahu nggak Fahmi jadi presiden. Amin. presiden rumah tangga. Ya, sama siapa tuh? Itu. Sama jodohnya. Ah, iya. Nah, terus waktu 1 tahun yang lalu, gara-gara ada keterampilan, bukan gara-gara sih, akhirnya kebetulan itu kan di madrasah ada namanya Infokom. Ya dari tahun 2020 ada, cuma intensifnya jalan itu ya 2001 2022 ada pembina Infokom. Maksudnya Infokom ini tugasnya untuk media madrasah, membranding madrasah, mulai dari website, YouTube, Instagram. Nah, ada beberapa guru ditunjuk untuk membranding. Nah, Infokom ini akhirnya gini, dari dulu saya sama Pak Novel itu ada keinginan yang membangun TV Mandawangi. TV Mandawangi itu. Nah, TV Mandawangi itu ya akhirnya saya ubah tahun kemarin, kita jadikan News Mandawangi. Karena jurnalistik kan sudah istilahnya udah habis, kita naikkan aja wis. Kita gabungkan sama Infokom. Jadi di Infokom jadilah TV Mandawangi atau News Mandawangi. Yang dipilih madrasah dari dulu itu pinginnya tidak hanya anak jurnalistik saja, bisa dari anak OSIS, anak Kortip, anak Orman bisa masuk. Yang harapannya ke depan, jadi contoh ketika ada anak OSIS ada di jurnalistik di bagian media, ada anak Kortip di bagian media, seenggaknya mereka kan punya keinginan, oh kilo, aku arek Kortip tak naikkan Kortip dengan konten-konten ya, branding gitu. Jadi biar jadi satu, rencananya dulu seperti itu. Tapi kan perlahan. Ya, Pak. Proses. Karena yang di TV ini anak pilihan. Ya, anak pilihan, sumpah anak pilihan, anak spesial. Spesial. Pakai 2 telur. Nyemek. Oke. Apa lagi? Ayo apalagi. Kita cerita-cerita apa lagi nih Mbak Dewi? Setahu aku Pak Fajar pernah bilang ke aku kalau di IG Nyaman 2 Banyuwangi, di YouTube Nyaman 2 Banyuwangi, TikToknya itu tuh ntar direncanakan akan semua orman itu tuh ntar bakal jadi satu di satu akun. Jadi mereka ngepromosiin konten atau tentang mereka itu di satu akun Nyaman 2 Banyuwangi. Itu gimana Pak rencananya Pak? Gini kan 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu waktu awal-awal YouTube 2020 itu hampir semua orman punya YouTube sendiri. Oh, jadi sendiri-sendiri. Kayak Kortip ada YouTube sendiri, terus DA ada YouTube sendiri, terus Osim, TikTok sendiri dan sebagainya. Ya mungkin itu efektif, bagus untuk organisasi mereka. Sendiri. Terus tapi di sisi lain minusnya madrasah nggak terbangun. Kalau hanya guru-guru, contoh hanya Pak Fajar yang ngelola YouTube Nyaman, maksud isinya Pak Fajar sulit, ya kan enggak kan? Nah dari situ mulai tahun 2020 yang sudah saya ceritakan tadi kan, yang awal apa? Berita dulu berita, kan. ya. Berita. Jadi awalnya yang jurnalis yang jadi corong madrasah ini berita kok buat platform sendiri kan ya aneh. Ya kan buat blog kan dulu. Ya bukan aneh sih, karena kalau bisa anak jurnalistik semua punya blog pribadi. Tapi kan beritanya madrasah, ya kita arahkan ke madrasah. Ya ada akun sekarang kan. Mungkin Firman tahu pernah ngepost di akunnya news kan? Jurnalistik. Nah, dari situ wes udah dari website kita udah jalan. Nah, sekarang kayak YouTube, sekarang kan semua ada di Man. itu mulai tahun 2021-an, insya Allah 2021-2022 setiap orman dulu dijadwal. Awal-awal dulu dijadwal. Jadwal apa itu Pak? Jadwal ngepost di YouTube. Di YouTube. Kan kita bentuk TV madrasah itu ya jadwal itu kita jadwal dulu. Jadi anak OSIM itu harus ngepost apa, bisa podcast, bisa kultum, Kontennya bisa apa, konten bebas dulu. Cuma dulu kita tidak diimbangi oleh
fasilitas. Dulu kayak kamera kita juga terbatas, jadi nggak pakai jalan. Belum bisa jalan maksimal kan karena ya masih awal-awal lah. Awal-awal. Nah, sampai di titik masuknya TV Mandawang yang sekarang. Sekarang mulai kan terstruktur. Ya sedikit-sedikit semuanya proses. Betul. Nah, tapi ingat, pasti kan tak bilang nih anak-anak jurnalis atau news, kita itu harus menerapkan ilmu padi. Iya. Walaupun Iyalah, sekarang Bang. alhamdulillah kita punya alat-alat, ya punya itu ke podcast sendiri, ruang sendiri, terus komputer, laptop, sendiri. kamera, beberapa kamera, mulai kamera dari kamera yang kecil pocket, Yang sampai mirrorless, besar, DSLR, bahkan yang kita beli kemarin handycam. handycam, Handycam. bahkan camcorder yang besar. Amin. Amin. Ya, sudah Oh, Sudah. sudah punya, Sudah. sudah punya, Aku nggak sudah pernah lihat punya. saya, Pak. Belum Enggak tak launching. keluarkan, bahaya Belum launching. keluarkan. Oh gitu. Tapi kita harus menerapkan ilmu padi. Iya. Yang penting itu bukan alatnya, tapi SDM-nya. SDM-nya. Ilmu padi abangku. Nyala Prinsip itu. bangku. Tapi maksudnya gini, garis bawahi, semua madrasah, semua sekolah itu bisa. Yang penting bangun SDM-nya dulu. Kalau udah SDM terbentuk, wis toh. Penak jalan. Jalan terus. Iya. Contoh di jurnalistik, ketika contoh saya cuti pulang, kan tetap jalan kan maksudnya. Iya. Ya podcast di Maksudnya jalan. Kultum. Kultum jalan. Iya. Kan setiap anak news kan sudah tahu tugasnya masing-masing. Peliputan berita. Nah. Ya ini jadi ajang kamu belajar. Soalnya besok di kampus belum tentu ada fasilitas yang Memadai. menunjang kamu untuk memadai. Iya, betul. Betul itu. Mumpung ada kita gunakan secara maksimal. Oke. Apalagi Mbak Ternyata Dwi? ngomong ya. Haus ya. Masih jam berapa? Apalagi ya? puasa ini, aduh. Jam Apalagi kita Mbak Dwi? ini apa hal yang bikin Pak Fajar itu kayak apa ya, kayak yang membekas di pikiran, di hati gitu tentang jurnalistik, kayak hal yang kayak iki loh gitu loh. Gini, jadi sebenarnya beberapa bulan bahkan 1 tahun terakhir ini saya itu ingin mengundurkan diri dari jurnalistik. Kenapa? Jahat Pak Fajar. Jahat. Bukan gini, karena mungkin semua guru atau di sekolah-sekolah ya siapapun itu, ketika jadi guru terus kita ke bagian-bagian media sekolah itu sangat berat. Iya. Ngatur Waktunya. Bahkan kita kalau di media mungkin orang-orang humas atau bagian media paham lah, kerja itu hampir 24 jam. Sejatinya walaupun tidak terlihat. Ya kan contoh di belakang layar ya seperti itu. Jadi contoh ngajar, habis itu waktu kosong kita nggarap mungkin fit dulu. Kalau sekarang kan enak saat dibantu anak-anak. Ya, tapi Terus berita diringankan. gitu. Tapi yang saya lihat dan tetap bertahan sampai sekarang itu ya kalian. So sweet deh Pak Fajar. Terharu saya. Karena Pak saya Fajar. tuh bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ya pada Allah itu Insyaallah. diberi lingkungan yang sangat bagus. Saya anggap gini, buat diri saya ini saya lagi menjalani S2 bagian media atau bagian S2. broadcasting. Ya, anggap aja gitu ya. Ketika saya mengeluarkan uang secara pribadi mungkin ya, anggap aja ini uang SPP saya untuk S2. Jadi enggak ya kalau bilang ikhlas enggak ikhlas ya, kalau kita belajar ya harus ikhlas Ikhlas. dong. Sampean kan sekolah yang bayar SPP kan. Iya, Ibaratnya seperti itu ya. Yang penting kita enjoy. Aku lihat kalian yang tetap berusaha untuk belajar, ya dari situ yang saya bertahan dan komitmen untuk mengembangkan kalian. Sama-sama belajar. Pak Fajar baru-baru depan kamera baru-baru ini nyuntui, bahkan buat YouTube buat YouTube sendiri. Iya. Cek YouTube-nya Pak channelnya Fajar. Pak Fajar. Itu gara-gara apa? Gara-gara ya saya kan sering nyuruh ayo ndang buat vlog, buat branding konten, sendiri, ya. buat konten. Ya walaupun kontennya Pak Fajar nggak sederhana sih. Tapi seenggaknya kan ada portofolio. Iya, betul banget. Penting soalnya sekarang digital kan, portofolio itu penting. Jejak digital. Jeda Iya. digital. Tapi walaupun katanya Pak Fajar tidak genah, tapi Pak Fajar kan viral. Iya betul. Iya Apalagi di loh. TikTok tuh TikToknya tuh rame TikToknya banget. rame banget itu. Ya soalnya anak-anak
awal-awal momen, kalau saya bilang itu momentum. Jadi awal-awal TikTok itu 2019 atau 2020 lupa. Kok 2019? TikTok dari dulu, Pak. Bukan, yang Diman ini tahun 2022 insyaallah TikTok saya. 22 atau 23 gitu. 22 kayaknya. Oh, udah 2 tahun atau 3 tahun TikTok kan. Yang akun saya loh, sama akun Man. Jadi awal di TikTok itu kan dulu media kan arahnya ke YouTube sama Instagram. Iya. TikToknya saya nggak minat. Bahkan sekolah punya TikTok, kemudian aneh kan, TikTok kan apa? Hiburan. Image-nya. Iya, ya kayak Joget-joget gitu. kan, Iya. Iya, betul. JJJ gini-gini. Ya kan awal-awal itu tahun 2021 atau 2. Cuma kok saya lihat dari Kemenak ada akun TikTok. Terus KUA kok buat akun TikTok. Wah, kayaknya madrasah perlu ini buat akun TikTok. Akhirnya itu kita buat. Awal-awal wisuda 2 tahun yang lalu, wisuda di aula ini saya post. Yang musik anak nyanyi gitu loh. Paduan suara sama ya yang nyanyi. Tak post. Duh, kok rame? rame Wah, udah pertama. Iya. Oke, terus habis itu wes tak biarin. Sampai ada Globe. Oh, iya. Tahu belum ada ya? Ya, ini belum Globe ada. kelas Firman 10. belum. Ini di angkatan kita. Waktu kelas 10 Mas Galang yang Ya, yang pantomim. Yang pantomim Nah, itu. itu juga nggak sengaja. Awalnya ingin rekam untuk YouTube. Kan posisi landscape. Iya. Kok mbuh kuwi kok saya ngerekamnya potret. Berdiri. Wis tak rekam kate tak pedot di tengah kok eman, tak biarkan wis sampai lama, akhir ya. sampai 4 menitan balik. Udah. Terus aku mikir, lah Diupload di mana? lah iki diupload nih nggone YouTube kan Belum nggak ada pantes. short ya waktu itu, Ya, masih belum ada short. Belum ada Masih YouTube biasa. Masih Ya, YouTube biasa. belum. Ada YouTube short. Tapi posisi kok berdiri kan 4 menit, walaupun short kan 1 menit. Iya juga. Iya. Terus nanti IG dulu itu juga ada batasan 1 menit setengah. iya, Kan kalau betul. sekarang Belum bisa bebas. lama. Belum bisa lama. Ya udah tak post di TikTok. TikTok Man. Duh, kok Naik, FYP? naik. Ruame itu, Ruame banget. dari situ buahnya saya like satu-satu. Saking awal-awal FYP kan. Tak like setiap komen dari kon FYP. Ya itu buat konten-konten yang sederhana terus meledak. Yang isinya suaranya Pak Fajar awal-awal di TikToknya Man. Sampai gini, waduh iki lek pomo tak isi suaraku tok. Iki isi dari TikTokku iki. Maksudnya ini kan madrasah. Iya, TikToknya madrasah ya. Jadi oke lah, saya tak buat akun sendiri buat promosi madrasah dengan suara saya. Jadi nanti harapannya di TikToknya Man ini yang sesuai rencana saya Man, Firman yang udah tahu kan. Itu semua orang Man ada di TikToknya Man. Kolaborasi di situ karena gini. Saya sadar di tahun kalian itu banyak testimoni dari anak-anak yang pingin masuk ke Man itu dari lihat Medianya. Dia bisa Instagram, bisa TikTok, bisa YouTube. Tertariknya dari situ. Jadi anak-anak SMP yang masuk Man itu melihatnya dari media. Jadi bukan keinginan orang tua yang pingin masuk ke Man. Tapi karena mereka melihat kontennya. Ya, lihat konten, lihat madrasah, tertarik terus masuk ke Man. Tapi malah itu ada, saya pernah lihat di komennya di mana ya, pokoknya pas Man ngupload itu keren banget, anak saya minta sekalian di sini ada pokoknya Pak. Nah, itu dari salah orang satu tua. yang buat saya tetap konsisten Membuat dorong kalian untuk ke TikTok. upload di YouTube. Walaupun kan di YouTube kalian tahu salah satu madrasah sekolah yang podcastnya, hostnya berganti-ganti hanya di Man 2 Banyuwangi. Betul, saya mencari lah di beberapa sekolah madrasah loh ya. Oke, SMA boleh bandingkan. Yang hostnya atau narasumbernya ganti-ganti. Nggak ada. Ya ada, mungkin ikukui ya. Ya. Ada tamu Nggak. penting itu aja. Nggak banyak banget lah. Ya, mungkin ada yang bilang, oh podcastnya Man nggak ada tamu-tamu yang istimewa, mungkin orang-orang penting. Karena tujuannya bukan itu. Iya. Lebih ke anaknya gitu. Kalau tujuan kami belum itu. Kalau ada tamu penting itu bonus. Nah, anggap aja gitu Bener bonus. banget. Itu bonus. Soalnya yang kita bangun itu SDM-nya dulu, anak-anaknya. Kalau bisa semua warga Man 2 Banyuwangi bisa podcast. Bisa masuk YouTube-nya Man. Karena apa? Karena yang paling saya suka, ini maksudnya teko hati ya.
Itu ada orang tua yang komen, Ya Allah anakku. ya Allah anakku semangat sekolah. Kan salah satu kita laporan pertanggungjawaban ibaratnya sekolah ya. Laporan pertanggungjawabannya ke masyarakat ya lewat media. Oh, ini madrasah ada kegiatan seperti ini. Madrasah ada kegiatan, acara, terus program-program ya dari media yang kita keluarkan ke luar kan. Iya, Pak. Halayak umum bisa melihat. Ya dari situ lihat orang tua komen. Saya kan sering baca komen-komen. Seneng orang tua, Pak. Seneng saya lihat, oh ya Allah. Mungkin suatu saat lihat anak saya tampil kan seneng. Kayak gitu contohnya. Iya. Ya Allah. Saking mendengarkan Pak Fajar tuh kayak. Tapi harapan kalian seperti apa ke depan? Jadi dari jurnalis lah. Ya, Semoga semakin maju. Semakin maju. Tambah maju. Makin maju ya kita ke jalan raya. Ini posisi Tambah dari depan. berkembang, tambah sampai berkembang, SDM-nya semakin berkembang Fasilitasnya gitu. Fasilitasnya makin lengkap. sudah lengkap, tambah lengkap. Terus SDM-nya udah bagus, tambah bagus Terus gitu. juga Pembinanya dikuatin. Semangat Pak Fajar. Terus juga Editing juga. Ini disclaimer. Saya itu tidak ada background apapun di jurnalistik. di media. Awal saya di jurnalistik itu hanya sebatas melihat Pak Novel yang mengembangkan anak-anak pertama ya di berita, terus saya kasih rekomendasi, Pak gini loh Pak, maksudnya kan saya basicnya di website dulu ya. Oh iya. Pak sampean masukkan di website nyaman, dari situ Berarti jenengan berkeinginan mengembangkan madrasah, bukan media madrasah awalnya kan. Madrasahnya. Lewat berita. Lah, basic saya kan geografi. Iya. Iya, Bapak. Geografi. Cuma dari aliyah, saya juga aliyah dulu. Aliyah itu di Mantigan Jombang. Nah, mungkin ada alumni Mantigan Jombang. Dulu Mantambak Beras. Ya, saya alumni Mantambak Beras. Jadi saya sudah sering buat blog lah, nulis, ya, kenal YouTube ya dari situlah. Terus semua yang saya ajarkan ini kebanyakan dari otodidak. Jadi saya hanya memasang-masangkan puzzle, sederhananya memasang-masangkan puzzle. Jadi saya gak pakai ISO nulis berita. Ada yang sudah jadi kan, ada Danang, saya suruh ngisi. Ya tugasnya itu cuma itu, wis. Saling melengkapi. Bahkan saya awal-awal kan belajar dari kalian. Bahkan dulu dari Aden. Dari anak-anak gimana tuh ngedit di Premiere. Bahkan yang terakhir itu ya jujur ya, kan saya ikut pelatihan. Kemarin. Iya. Dari apa jenenge? Yang Premiere itu ya Pak ya. Dari apa itu lali aku. Yang bawa kitab segini. Nah, Kitab. lembaga pelatihan apa ini? Itu wes pokoknya. Ya itu ya. Itu baru pertama kali saya ikut belajar Premiere. Ya. Belajar. Yang buku putih itu ya Pak ya. Malam-malam gitu. Malam-malam Biasanya setiap malam. Pak Fajar upload. Iya di SW kan, saya lihat. Itu apa tuh jenenge lali aku ya apa ngebeng aku. Poso-poso gitu. Ya, dari situ baru pegang saya, baru tahu Premiere. Bahkan yang guru ngajar itu loh, Pak kok sampean lah apa ikut? Nah, saya ingin belajar emang. Jadi siswa lagi. Siswa lagi biar tahu. Soalnya momennya di situ. Kalau di sekolah nggak bisa. Bukan nggak bisa, Waktunya nggak ada. Dari situ mulai belajar. Makanya saya bilang tadi kan ini S2-nya Pak Fajar di media. Itu aja. S2. Nanti kalau masa S2 itu berapa tahun? 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, nanti waktu lulusnya ya 4 tahun, 2 atau 3 tahun lulus S2-nya. Berarti besok lebih lengkap, lebih problematiknya lebih banyak, nanti lanjut di S3. Ya kan? Itu aja saya anggap dibuat mudah. Dibuat sekolah. Ya, buat sekolah. Dibuat Belajar. Memang kan setiap hari berangkat sekolah. Iya juga sih benar. Iya benar ya. Pak Fajar juga sekolah. Sekolah Pak Fajar. Iya. Malah terkadang kalau guru-guru libur Pak Fajar masuk Mas. Iya. Oke, sekarang pertanyaan buat kalian. Oke, boleh. Oke, boleh. Sekarang saya tanya, cita-citamu apa sekarang? Cita-cita apa ke depan?
Di news atau Cita-citamu Iya, ya. cita-cita. Yang mau jadi sopir apa? Ayo masuk sama. Jadi Tani. apa gitu. Ya Firman dulu. Firman, cita-citanya apa man dulu man? Saya dulu itu ya awalnya itu kayak bercita-cita pengen jadi kayak Mbak Zizi, news presenter. News Di presenter. studio gitu. Tapi Oh kita belum punya ya? Oh besok lah kita Bikin. bikin. direncanakan. Ya awalnya itu saya tuh pengen itu, tapi setelah saya coba-coba waktu itu kan saya juga sempat nge-presenter kan di itu Iya. berita. Saya tuh ngerasa kayak ternyata kayaknya saya nggak cocok di PLK. Iya latihan saya BLK, Balai Latihan Kerja. Sorry. yang tadi Baru ingat guys, saya yang gitu. tadi BLK. BLK ya. Iya, jadi habisnya saya nge-presenter itu kayak saya tuh ngerasa kok saya kayaknya nggak cocok nge-presenter gitu ya. Terus jadinya saya cari-cari yang lain, podcast, terus MC. Oh ternyata saya lebih cocok ke MC gitu. Jadinya mungkin cita-cita saya ya Jadi MC gitu. ya jadi freelancer Freelance, MC oh, gitu freelance loh. gitu Nah, sih. jadi kalau misal ada yang butuh MC, saya. Saya. Oke kalau Dwi, Kalau Dwi cita-citanya dulu itu tuh Dwi tuh pengen jadi wartawan yang langsung ke lapangan. langsung yang di lapangan gitu Pak. Soalnya tuh ya seru aja. Saya pingin kayak saya lihat di berita-berita gitu kan. Saya tuh kan biasanya kalau nonton berita sama ayah saya gitu, kok kayak keren gitu ya. Kok keren, pingin akhirnya. Gitu. Oh, ntar kita Kayak gini ini yang nggak pulang, yang di masih Banyuwangi kita peliputan arus mudik. Ya kan seru kan? Di Maron ya, kan ada kan? Iya, di Ketapang. Ketapang, Di Pak, Ketapang. sekalian Ketapang. Jo. Sekalian liburan ke Bali. Kejauhan, kita. kejauhan. Lek ngono di Pasar Genteng. Ya kondisi Pasar Genteng gini-gini. Ketika Atau enggak Baru stasiun, liburan itu atau arus enggak mudik. stasiun Sakali Style. Masuk. ketika menjelang Ya, hari menjelang hari lebaran. lebaran. Masuk kan? Oh iya ya. Masuk itu. Masuk itu. Ntar presenternya aku, wartawannya kamu. Iya, wartawannya saya gitu. Ya kan harus mudik kan, belajar di lapangan, Iya, masuk oh setuju. iya ya. Oh iya, baru kepikiran. Nanti Maksudnya kalau di Ketapang kan kejauhan. Iya, Kejauhan. Kalau di kejauhan. sini dekat-dekat nggak masalah. style. Oh, lek Pasar jauh-jauh kan Genteng. pembinanya harus. Iya, bikin surat kerja. Iya, gak ngono nih Yon. Akhirnya nganternya sampe Oh, iya mobil juga ya. kan. Yang dekat-dekat insya Allah Iya, aman. iya. Gak apa-apa, ntar Pak Fajar jadi sopir kita. Enggak. Sampean nggak pernah ya disupiri? Saya tuh pernah. Saya Ini pernah ngomong- disupiri Pak Fajar. Oh. Pernah satu momen kita itu ngambil itu yang ada gambar ini moderasi beragama itu. Oh, ini. Iya, Hah? iya, iya. Itu lomba short movie moderasi beragama Di itu mana itu, Pak? Di Jombang. di Jombang. Jadi yang berangkat dari madrasah itu nyupir itu anak-anak itu. Sama Apa Pak dekat? Iqbal juga. Ya sama Mas Iqbal juga. Ada Katong, Ada Mas Galang, ada ada Galang Mas dan Rifki. kawan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan untung sama Pak Iqbal. Yang kedua itu ke UIN. Waktu Pak Novel, jadi Pak Novel itu di posisinya udah di Tulungagung. Jadi berangkat dari Tulungagung, jadi saya berangkat dari madrasah. Jadi nyupiri Katong samping saya. Dan nyopir kan pinggirnya kan harusnya interaktif kan, bocah Mas ngomong. Katong kayak gitu. Iya, malah mau neng, nggih Pak. Nggih. Aku udah bisa ngebayangin. Iya, udah sih. bisa ngebayangin kayak Yang di gimana. belakang itu ada Galang, ada Vian. Yes. Lanang-lanang tok. Gelek lanang-lanang mesti gak tahu nggawa jajan. Iya Terus ya. jadi ning mobil mau neng krik krik kuno sing mburi ngorok. Si itu Sandeng meneng. ya perjalanan nganter anak-anak lah. Seru. Terus waktu itu kemana? Ke Bali pernah, Pak? Ya, Ya, ke ke Bali. Bali. Ngantarkan Mbak Tasya ya waktu itu. Tasya, Mbak Sania. Nah, itu juga gini kalau saya hanya ngantar Sania tok kan dadi fitnah kok. Ya. Akhirnya Ngajak. San goleo arek apa siapa? Pak kalau ngajak ibu gimana? Oh monggo, akhirnya ya kembali ke ibu. Dan dari sana itu ada cerita. Apa tuh, Pak? Gara-gara saya ke Bali sama ibunya, terus ibunya itu diajak saudaranya di Bali untuk umroh. Akhirnya sekarang umroh. Oh, Alhamdulillah itu. Masya Allah. Saya ceritain dari jalarannya pangeran akhirnya kita samain masuk final di Bali, ibu samain umroh. Oh, ya. Masya Allah.
Ya kan? Merinding, Sangat luar men. biasa ya. Luar biasa. Kita nggak tahu hal-hal yang kecil yang kita lakukan Lakukan bisa untuk berdampak orang. besar. Betul banget. Itu kalau nggak ngajak ibunya Mbak Sania ke Bali kayaknya nggak. Belum tentu Ya, bisa. belum tentu bisa belum umroh. umroh. Mungkin ceritanya akan berbeda. Iya, ceritanya. ceritanya beda lagi. Ya, Aku merinding banget. tuh. Nah, cita-cita nih Fahmi sekarang. Mas Fahmi apa Mas? Kalau cita-cita saya itu dulu malah pengen jadi dokter tuh saya dulu. Dulu? Iya, Dulu istimewa. dokter. Sampai SMP kayaknya. Itu masih pengen jadi dokter. Soalnya kan kakak saya tuh perawat. Jadi saya itu kayak keinginan, oh nanti kalau saya sudah besar saya harus melebihi kakak saya. Dokter. Nggak mau kalah ya, Iya, jadi nggak adik mau nggak mau kalah. kalah. Dan dari dulu tuh saya kayak tertarik ke lebih ke IPA kan gitu. Ke yang ngitung-ngitung gitulah. Istimewa. Terus ya selama masuk di madrasah ini saya kan lebih sering ngembangin hobi saya kan juga Fotografi. ya lebih ke fotografi dan saya kemarin-kemarin ini juga beli kamera baru. Iya. Alhamdulillah. Uang sendiri. ya. Uang sendiri guys. Lalu dari situ saya tuh lebih kepikiran lagi kayak saya tuh kayak lebih ke bidangnya ke sini nanti kan kuliahnya kan juga biar enak gitu kan. Jadi kayak saya tuh sekarang tuh bercita-cita ya jadi fotografer lah. Kalau nggak prewed ya fotografer Istimewa. yang di Wedding, studio gitu loh, Pak. Tapi ntar kuliah mau ngambil jurusan apa? Saya insya Allah kuliah di Pingin nih. lupa aku. Isi. Ya DC kalau Tapi kalau diisi mulai sekarang buat portofolio. kalau dapat isi Jogja kalau enggak Denpasar juga nggak apa-apa. Soalnya di Bali tuh ada kakak saya juga. Oh, Jadi sip, masih mantap. ada Saudara. saudara lah. Yang penting yang kalian sukai lah. Ya. Nah, Terus Passion. saya tuh kalau planning saya tuh kalau emang saya nggak kuliah gitu saya mau malah langsung cari kerja sih Pak. Nah kalau enggak tuh saya mau Ojo lah kuliah lah. kalau Iya. kalau enggak tuh saya mau kursus dulu. Kursus. Mau kursus dulu. Soalnya kan saya takut nanti kan kalau orang tua nggak kuat kan ya juga. Ya insya Allah lah. Ya semoga saja diberi kesehatan. Kalau jalannya baik pasti ada rezekinya. Jadi ingat 1 tahun yang lalu saya pernah bilang kan sampean nih kan sering nyekel kamera atau bahkan pinjam di madrasah. Sampean harus punya keinginan beli kamera sendiri. Ingat? Oke. Dulu Pak. Soalnya saya Sekarang potensinya Fahmi kan. Jadi afirmasi tersebut yang membuat Fahmi punya kamera sekarang. Contoh sederhananya yang sebelum kita podcast saya bilang saya download status dari sekolah yang lain yang saya tunjukkan tadi. Oh iya. Yang sekolah itu salah satu MAN di Malang, salah satu itu udah lengkap broadcastingnya. Jadi Oh, ketika yang ada tadi acara itu kan ya yang tadi. itu Itu tahu, Juni 2023. PC-nya seperti apa? Sudah punya wireless untuk Itu MAN kamera. Pak. MAN. Saya kira SMK gitu. MAN itu. Lengkap banget Di itu. Malang. Loh iya makanya saya kan salah satu sekolah. Saya lupa sekolah mana madrasah saya download. Jadi anak-anaknya sudah pakai ini intercom. Yes. Cuma kan intercom kita emang belum beli. Soalnya mahal. Jadi tahun ini alhamdulillah terwujud. Ya kan? Alhamdulillah. Dari Juni saya mengafirmasi bayangkan anak-anak jurnalis pakai seragam seperti ini, Wah, megang kamera, ada yang tugas bagian di kamera, ada yang bagian switcher, ada yang bagian broadcasting, ada yang bagian fotografinya, foto kegiatannya, tugas pakai ID card yang kayak seperti ini. Ya ini punya ID card. Ya sekarang ya udah biasa kan. Ya. Ya dari situ tahun 2003 Juni saya buat status ya insya Allah lah semoga bahkan sering saya Tercapai. share ke grup juga seperti ini loh Rek, kita punya kamera seperti ini ya soalnya kalau kita ingat sejarahnya dari awal madrasah itu punya 1 kamera DSLR yang sudah kita museumkan. Ada barangnya kan ada Dari mulai 1 ya. dari mulai 1 sampai sekarang alhamdulillah Sudah cukup banget. Cukup ya, banget. yang penting kan SDM-nya, Iya. progresnya. Oke. Alhamdulillah. ya. Bentar lagi kita
berkesan sekali ya. Bentar lagi fasilitas kita Semakin lengkap. Semakin Terima lengkap kasih dan untuk terpenuhi. supporter-supporter. supporter Pak Fajar. Ya Pak semuanya Fajar madrasah juga, kan madrasah sponsor. juga, Pak Fajar yang menjalankan. yang sudah membimbing kita. Contoh Fajar yang menjembatani. sekarang lagi Memfasilitasi. ngetren kan hampir madrasah semua punya podcast. Ya alhamdulillah berarti bagus. Tapi kalau lihat podcast kita kan sederhana. Iya sih. Kalau sama lihat podcast di sekolah madrasah, Iya. backgroundnya wapi, Pakai mic yang itu kursinya udah yang segeser-geser, Iya. Puter-puter gitu. Nah, mejanya. Tapi ya Pak ya, kemarin pas kita ada tamu, Hmm. itu kan mereka kan juga buat podcast kan. Hmm. Nah, mereka tuh kaget pas kita bilangin kita podcastnya no edit-edit. Ya kita no Iya, edit. kita no edit-edit. Mereka tuh kaget loh, no edit-edit. Padahal mereka itu ngedit tuh sampai malam katanya, ngedit podcastnya. Oh iya, disclaimer lagi. Kita kan contoh di bulan Ramadan, bukan disclaimer sih, kita informasi. Iya, informasi. Ini berarti ini gak mari-mari podcast. Udah berapa jam ya? Oh, wah, seru gitu. Gak apa-apa lah, seru. Kan nggak kerasa. Kan kita gini, di podcast Mandua Banyuwangi saya menyadari satu hal. Jadi dulu itu semua podcast, awal podcast Kultum itu diedit. Jadi podcast sekarang ngepostnya kapan? Lama. Terus yang kedua butuh waktu karena Pak Fajar tenaganya juga terbatas karena guru, maksudnya guru kan ya waktu ngajar yang Mengatur ngajar. jadwal. Terus anak-anak bisanya podcast biasanya pulang sekolah. Jadi biar tidak ngedit kita gunakan OBS. aplikasi broadcasting namanya OBS. Jadi kita langsung rekam gini beberapa kamera kita sambungkan ya kayak live, sama kayak live, nanti di record, disimpan, nanti langsung upload. Langsung upload. Tayang hari itu juga. Nah, tayang hari itu juga. Cuma kalau spesial Ramadan karena kita kejar tayang jadi Terjadwal. Iya, spesial Ramadan tahun ngantri. ini ya tahun ini yang 2024 itu kita target ada yang wajib itu 90 video. 30 video podcast, 60 kultum. video kultum. Wah. Tapi insya Allah ini podcastnya lebih dari 3 video. Itu 90, belum yang lomba Ramadan Challenge. Masih Wow, banyak wow, lagi. Ramadan challenge. Ramadan Challenge ini anak-anak cuma. Nanti kan videonya dari anak-anak Ramadan Challenge. Jadi YouTube Mandua Banyuwangi insya Allah lebih dari 100 video di bulan Ramadan. saja. Tepuk tangan dong. Istimewa. Back. Ini efeknya. Sound effect. Wah. Istimewa sih. Sekolah mana yang kuat kayak gini ya? Gila 100 video loh. 100 video 1 bulan. 1 bulan 100 video. Gila. Cito, tapi pernah melas. Jadi Umet gini, Siti. Ada fasenya. tapi ya saya mesti dibilangin sama teman saya itu gini. Sampeyan di fase poso, bersabar ya. Kalau bukan masalah poso sekarang ya. Fase poso sabar sih. So ono fase panen, santai, sabar. Jadi pernah waktu Ramadan 2 tahun yang lalu, sing masih di komite, itu saya melas. Kenapa, Pak? Anak-anak sudah pulang, Oh. guru-guru sudah pulang sore, masih ada podcast, masih nganu podcast ya Allah, Ya Allah, dengan kapan? Ya sama anak-anak yang podcast itu, habis itu kan pulang, terus nunggu ngupload. Ya. Iya ya Ini terakhir. Allah. Nunggu ngupload ya kalau internetnya pas cepet. Cepat. Dulu lama Dulu banget dulu. Banget. Ya, ya sekarang alhamdulillah Wifi-nya banyak. wifi-nya banyak, cepat nguploadnya. upload. Jadi kita gunakan OBS biar langsung ke upload karena waktu. Waktu juga Kejar penting waktu. ya. Terus saya mesti bilang ke anak-anak, ya gak apa-apa kita jangan melihat orang lain dulu. Yang penting kita nyaman dulu SDM-nya. Kalau suatu saat kita mau ngedit kayak PWK, tahu PWK? Tahu. Ya mungkin suatu saat mungkin ada arah ke ngedit untuk PWK seperti PWK mungkin. Sementara kan kita fokusnya mungkin ngedit masih di thumbnail. Ya, Firman thumbnail. ini mulai apik mulai. Keren. Ya semuanya proses. Karena saya paling menghargai proses anak-anak. Apa nuntut sampean kudu ngedit? Enggak, yang penting ada wis. Jelek enggak apa-apa. Penting istiqomahnya. Yang penting Yang penting istiqomah dan istiqomah. konsisten. Soalnya contoh anak-anak, contoh kultum, ada yang nggak bisa, nggak apa-apa di post. Podcast yang krik-krik kan banyak. Itu podcast yang bahas gini, tetap tak dengar kita post saja. Karena itu buat portofolio mereka. Saya bilang contoh ke Danira mungkin, dari nama sama Aldina, kan program podcastnya namanya apa? Diary. Kalau JJ Endanang kan jenang. Senang. Nah dari dua pasangan saya awal bilang
saiki podcast tapi setiap bulan sampean belajar podcast terus sampai menghasilkan 10 atau 20 video atau 30 video, bandingkan video terakhir dengan videomu awal. Pasti akan berbeda. Kamu akan merasa lebih pro. Nah, kamu jadi pro itu harus melalui 10.000 jam tayang. Contoh Firman biar jadi presenter handal, dia harus berpresenter sejumlah selama 10.000 jam tayang. 10.000 itu hampir berapa hari? Sehari 24 jam. Maksudnya ya enggak harus 10.000 tower enggak. Maksudnya kan sering melakukan tersebut kan sesuai jadi profesional, tahu sela dan sebagainya. Betul. Ya sama halnya podcast. Contoh ini Taugrek. Nah, ini baru ngerti permasalahan ini baru kemarin contoh sederhana ya. Terus dung lagi. Dulu pernah gini ada sedikit cerita. Ada saya nggak mau menyebutkan karena tidak terpublish di YouTube. Podcast sama orang penting. Dari luar di apa Kemenang. dari Kemenang. Dan posisinya suaranya rusak. Wah, Hilang apa gimana? Bukan. Rusak. Rusak numpuk suara itu. Jadi awal-awal di OBS kan karena ya alat terbatas jadi kita habis live. Kan kita setiap kegiatan live loh ya. Belum dibahas tadi. Iya. Gitu. Habis kegiatan live, kamera terbatas, laptop terbatas. Laptop dibawa ke ruang podcast, kamera dibawa ke ruang podcast, orangnya nunggu bentar, buadak kan. Jadi yang penting podcast dulu wis. Soalnya salah ya orang penting kan salah. Iya, banyak ada kegiatan, waktunya Banyak terbatas. jadwal. Sudah podcast, ternyata suaranya Tidak. numpuk. Jadi numpuk gini loh. gitu, Kak, Pak. Suaranya ya tekan njaba krungu, suara gini krungu. Belum bisa. Jadi contoh sederhananya ketika podcast kan ada suara ini satu, bisa menghidupkan suara dari kamera satu, kamera ini satu. Kalau di OBS kan bisa diaktifkan semua. Oh iya betul. Nah kalau semuanya masuk, Tumpuk-tumpukan. tumpuk-tumpukan dan suaranya waduh elek. Nah dari situ ya Allah, kok Kayak gini? uang penting. Uang penting. Terus saya bilang ke Pak Saroji, mohon maaf Pak dengan gini. Ya wes, kita gimana tidak lagi? publish ya. Daripada dipublish hasilnya jelek. Mengecewakan beliau. Ya. Ini rare settingannya udah bener kan ya? Takutnya kita udah ngomong sejam, Audionya nggak ternyata dihidupin. audionya nggak dihidupin. Takut Ya, saya. itu ya namanya apa Pelajaran. jenenge OBS kan maksudnya kan langsung live jadi langsung. Iya betul. Terus unggulan ketika OBS itu kita nggak butuh memori. Mm-mm. Contoh waktu ada kendala audio pernah ketika podcast sama anak SMP. SMP 1. SMP 1 ya. SMP 1. SMP 8. Yang waktu Iya. kesini kan podcast itu posisi ada permasalahan audio juga, akhirnya kita gunakan memori. Nah di memori kan juga terbatas, ngerekam kamera Iya. ini Tidak bisa lama. nggak bisa lama. Panas juga ya kameranya. Kayak sekarang kan alhamdulillah bagus hasilnya sekarang. Ini ada Alhamdulillah. kamera Sony sama Canon. Sony 4K. Dulu waktu yang jomplang, Oke. videonya kan jomplang. Iya. Yang satu pakai handphone kan. Iya. Saya itu Wajah tuh. buruk. Kedapetan saya itu waktu itu. Tapi kan gini, saya mesti bilang gak apa-apa, tabrak aja. Bukan tabrak sih, jalan aja. Lolos. Yang penting podcast belajar, gua nanti bagus, Kan bagus. proses. Gak apa-apa wis. Ya kayak sekarang kan kalau bisa semuanya podcast. Oke. Sekarang kan Pak Fajar juga itu kalau yang keterampilan jurnalis, kalau misal ada peliputan yang keterampilan kan juga diminta buat itu kan Pak. Ya. Iya. Ikut terjun langsung. terjun juga langsung. buat belajar. Jadi anak-anak jurnalis, anak yang keterampilan walaupun bukan anak news ya saya harap ya Bisa, podcast, tugas peliputan biar bisa. Biar bisa semua karena ya kalau hanya itu saja yang bisa itu saja kan harus diberi kesempatan. Sebenarnya anak-anak itu anak-anak man itu ya harus diberi kesempatan. Kalau nggak diberi kesempatan ya nggak bisa berkembang. Itu aja sih kuncinya, beri kesempatan, diberi kepercayaan. Tuh. Terus di man kan mesti kami usahakan setiap kegiatan pasti Di live. dokumentasikan live, peliputan Di live kan dan juga. berita. Setiap kegiatan tuh di live. Ya, lihat yang video shot
anak-anak avatar brander. Gini-gini yang katanya Pak Novel, apa kata Pak Novel? Kayak anak muridnya Pak Purnomo. Apakah Sinar. deadline anak jurnalistik Iya, sekarang apakah kayak gitu Pak kebanyakan? Fajar dulu kebanyakan? Kebanyakan sampai stres gitu. Sebenarnya kalau kebanyakan enggak, karena tugasnya kan sudah tugas masing-masing. Iya. Tugas masing-masing, tugas ya ada peliputan sendiri, ngedit sendiri, podcast sendiri, live streaming sendiri, Nulis berita sendiri. nulis Ada berita job sendiri, desk-nya job desk-nya masing-masing. masing-masing. Contoh di news kan ada divisi peliputan, divisi videografi, Kepenulisan. kepenulisan, berita, terus vlog. magazin, vlog, itu ada sendiri-sendiri. Jadi hampir 40 anak kita kerahkan, bahkan lebih bisa sama anak jurnalistik yang Kelas 10. kelas 10 dan 11. Gak usah ngunu man, SMR-nya. Gabut saya. Nah, dari live kegiatan dulu masih ingat Pak Fajar itu awal itu menggunakan webcam. Webcam. Live dan pertama kali zaman nih sampean paling. Oh, Di mana? yang corona sampean masuk corona enggak? Yang matsamanya corona. Lihat di YouTube. Oh, enggak. Saya masamanya udah offline. Ya sudah offline. Ya. Oh, Zamannya Mas Danang zamannya mungkin. ZZ, ya ZZ Danang. sama Mas Dan. Jadi itu Pingkan yang saya suruh jadi moderatornya. MC-nya kan Pingkan. Jadi kita gunakan 2 webcam kecil. Webcam kamera yang Iya. di yang ya Allah. Kecil yang segini. Di depan PC biasanya itu. Itu wes buat live di YouTube waktu itu, waktu corona. 2 webcam. Dadak itu madrasah belum punya laptop Pak Fajar. Ya Allah. Pakai OBS itu, Pak. Pakai OBS dulu, udah pakai OBS. Awal-awal. Nah, dari situ mulai berkembang sampai sekarang. Sampai kita sudah handle event besar. Contoh Kemangi Award. Wah. Bukan handle ya, kita Ikut kerja. Nah, bahkan di Kemangi Award pertama kita juga yang nge-live kan. Di Man 1 kemarin kita juga dimintai tolong bantu live. Ya mulai berkembang, mulai punya kamera, punya live streaming, punya switcher, punya dan sebagainya. Tuh sejarahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Yes, kita harus semangat untuk berprogres lebih baik. Dah. Apa bisa jam dah? Kayaknya Udah kayaknya. lebih ya sepertinya. Rar piro Nggak rar? terasa. Berapa jam, Rar? Wah, 1,5. Ya Allah, 1,5. Saya kiranya masih 40 menitan gitu malan. Enggak kerasa Ya wis, banget. Dang. Gimana Oke, ya? ada lagi nggak? Apa mau ada bahas lagi atau kita Atau tutup? kalau ada yang pingin tanya-tanya tanya-tanya masalah langsung jurnalis komen aja. atau media madrasah bisa komen-komen nanti kami bantu Dibantu. jawab. Kalau Atau- juga ada masukan bisa Ya. Ya. Kalau Saran, ada kritik. saran, kritik bisa langsung komen. Karena kita aja. masih belum sempurna. Iya, masih bener, banyak Pak. butuh belajar. banyak. Masih butuh Yang perlu belajar, direvisi juga. revisi, perbaikan juga. Yeps, betul. Oke. Sudahkah Ya, atau sudah. mau ditutup sekarang? Sudah Iya. selesai. Mungkin Pak Fajar juga mau Iya. melanjutkan pekerjaannya. Iya, Ibu. Sudah. Wah, itu ada yang rekam-rekam. Terus Sambung. Itulah salah. Ya sudah, Oke. kita tutup sekarang aja. Tadi Iya. kita sudah Ya. ngebahas tentang sejarah Terus habis jurnalis itu, ya, sejarahnya sejarah jurnalis, podcast, podcast. gimana terus dulu perjuangannya juga. perjuangannya dulu gimana pas nge-live, pas podcast, waktu itu masih fasilitasnya belum sebagus Sebagus sekarang gitu ya, gitu. masih seadanya. Masih seadanya. gitu. ya sekarang masih seadanya. Iya, Jangan pernah sekarang merasa juga bagus. Iya betul Iya, sih. seadanya. Seadanya. Ilmu Seadanya padi. juga Ilmu Ilmu padi. padi. Pasti. Ya. Terus juga dulu perjuangannya apa? Sejarahnya kok bisa pada tertarik ke jurnalistik. Ke jurnalistik juga. Sejarah jurnalistik bisa berkembang. Tadi kita juga sudah bahas dan pokoknya yang paling penting itu tadi kata Pak Fajar yang paling penting SDM, terus juga Iya, niat, SDM dan konsisten, terus juga apalagi tadi Istiqomah. Betul, bener. istiqomah harus penting. Kalau alatnya bagus saja tapi kalau nggak istiqomah, nggak ya niat, percuma nggak ada alatnya SDM-nya itu. juga percuma, alatnya ngangkrak doang gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya Jangan gabung lupa, jurnalistik. Iya, gabung jurnalistik dan jangan lupa berkembang. Betul. Oke. Oke, sudah cukup
podcast spesial Ramadan kita hari ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun sikap kita yang sengaja atau maupun tidak disengaja. perilaku. Terus mungkin tadi ada yang keceplosan gitu. Ya minta maaf. Minta maaf. Bulan puasa kita harus saling Bulan puasa, memaafkan. saling memaafkan. Habis ini juga lebaran. Betul, THR-nya. Jangan lupa, terus teman-teman Mandawangi jangan lupa datang ke rumahnya guru-guru, ke rumahnya Pak Fajar, ke rumahnya Pak Kepala. Untuk silaturahmi. Iya, bukan minta THR loh ya. Silaturahmi. Kalau THR tuh bonus. Itu belakangan itu. Bonus. Tapi kalau misal dikasih THR ya. Ya udah, kita akhiri sampai sini saja. Saya Firman Maulana Dan saya Dwi Masita. Kami pamit Ini undur, ya. Pak Fajar dan Fahmi Mas Fahmi pamit undur undur diri. Terima Wah. kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai 1 jam setengah. Wah. Ya udah, kita Terima tutup. kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.